Apakah kamu lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu dan menemukan dirimu lebih bahagia saat tidak berada di sekitar orang? Jika demikian, kamu sebetulnya tidak sendirian. Tapi, pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu merasa seperti ini? Sebenarnya, ada sejumlah alasan untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkanmu. Berikut ini akan disajikan 9 alasan mengapa kamu tidak suka berada di sekitar orang lain. Pertama, masalah kepercayaan. Kamu akan kesulitan untuk berada di dekat orang-orang ketika kamu tidak mempercayai mereka. Kamu mungkin berpikir kalau mereka akan menyakitimu, menggunakan kekuranganmu untuk melawanmu, atau memanfaatkanmu entah bagaimana caranya. Jika kamu memiliki masalah kepercayaan, kemungkinan karena pengalaman masa lalumu, di mana seseorang pernah mengecewakanmu atau mengkhianati kepercayaanmu. Mereka mungkin berbohong kepadamu atau tidak memperlakukan perasaanmu dengan rasa hormat. Apapun yang terjadi, itu pasti meninggalkan bekas luka yang masih kamu rasakan sampai detik ini. Tapi, itu bukan berarti kamu harus menyerah untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Jika kamu terluka karena seseorang pernah memanfaatkan kebaikanmu, jangan biarkan hal itu menghentikanmu untuk mencoba lagi mempercayai orang lain. Hanya karena seseorang pernah menyakitimu, itu bukan berarti orang-orang yang lainnya juga akan menyakitimu. Kedua, tantangan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat mempersulit diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Depresi dapat menyebabkanmu merasa lelah, sedih, atau mudah tersinggung. Hal ini juga dapat mempersulit dirimu untuk mendapatkan motivasi dan menikmati hidup. Gangguan kecemasan sosial membuatnya tidak mau berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Kamu mungkin merasa malu, takut dihakimi, atau enggan saat berada di sekitar orang lain. Selain itu, gangguan kepribadian pada seseorang dapat membuatnya sulit untuk berhubungan dengan orang lain, apalagi melakukan hubungan intim, karena kamu merasa tidak mampu atau rendah diri. Semuanya ini dapat menyebabkan penderita gangguan kepribadian menghindari interaksi sosial. Ketiga, harga diri rendah. Salah satu alasan utama orang tidak suka berada di sekitar orang lain adalah karena mereka tidak merasa seperti kebanyakan orang lain. Mereka tidak merasa cukup baik, cukup pintar, atau cukup menarik. Mereka khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain tentang diri mereka, dan juga takut kalau mereka akan dihina karena kekurangan mereka. Tetapi, jika kamu merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu miliki sekarang, maka sulit bagimu untuk percaya diri ketika berada di sekitar orang lain. Kamu merasa seperti itu bisa jadi karena cara orang lain memperlakukanmu. Jika seseorang memperlakukanmu tidak baik, hal itu juga membuatmu merasa buruk tentang diri dan harga dirimu. Bahkan, ini dapat menghambat karirmu dan menyulitkanmu untuk mengejar tujuan hidupmu. Jika kamu merasa hal ini terjadi padamu, sekaranglah saatnya kamu menjalani beberapa terapi atau melakukan konseling. Terapi dan konseling dapat membantumu merasa lebih baik tentang diri sendiri, sehingga kamu dapat mulai berteman dan menjalin hubungan. Keempat, menghindari interaksi sosial akibat stres. Stres dapat didefinisikan sebagai tekanan mental atau emosional, atau ketegangan yang disebabkan oleh keadaan yang merugikan atau membebani diri seseorang. Stres dapat berupa tekanan fisik atau psikologis, dan efeknya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Ketika kamu merasa hidupmu terlalu sibuk dan tidak tenang, wajarlah jika kamu ingin menghindari orang lain, bahkan menjauh dari orang yang kamu cintai. Meskipun ada masa-masa di mana kamu membutuhkan waktu untuk sendirian setelah kesibukanmu sepanjang hari, namun
hal itu bisa menjadi suatu kebiasaan. Faktanya, menghindari interaksi sosial dapat memunculkan masalah yang berkelanjutan. Jika kamu tidak berlatih untuk berinteraksi dengan orang lain, maka hubunganmu akan selalu retak dan kamu akan lebih sering merasa kesepian dibandingkan sebaliknya. Jadi, walaupun menghindari interaksi sosial tampaknya seperti sesuatu yang paling nyaman untuk dilakukan saat ini, namun pastikan kalau kamu tetap berusaha untuk mendorong dirimu agar mau bercengkrama dengan orang lain sebelum segalanya menjadi lebih buruk lagi. Kelima, pengalaman traumatis. Jika kamu pernah memperoleh pengalaman traumatis, kemungkinan besar kamu akan mengalami semacam gangguan stres pasca trauma. Hal ini dapat membuatmu merasa terisolasi dan sulit untuk berada di sekitar orang lain. Kamu memiliki pengalaman buruk dan tidak ingin mengulanginya lagi. Kamu mungkin pernah diabaikan saat kamu masih muda, atau kamu diolok-olok karena berat badanmu, kecacatanmu, atau sesuatu yang lain. Seseorang mungkin pernah menyakitimu atau meninggalkanmu ketika mereka berjanji tidak akan pernah melakukannya. Apapun masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk mengatasinya. Seorang terapis dapat membantu memperbaiki perasaanmu dan mengatasinya dengan baik. Keenam, kurangnya keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan sosial adalah alasan lain mengapa kamu tidak suka berada di dekat orang lain. Jika kamu tidak memiliki keterampilan sosial, maka kamu mungkin tidak dapat berteman atau mempertahankan hubungan pertemanan. Kamu juga mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain dan mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Ketika kamu mencoba untuk bercakap-cakap, upayamu nampak canggung dan dipaksakan, atau yang lebih buruk lagi, upayamu terlihat kasar atau tidak peka. Ada beberapa alasan berkaitan dengan hal ini. Kamu mungkin dibesarkan di sebuah rumah di mana orang dewasa berdebat sepanjang waktu, atau mungkin sebaliknya, mereka hampir tidak pernah berbicara sama sekali. Oleh karena itu, kamu tidak pernah belajar tentang bagaimana memulai percakapan atau mengekspresikan emosimu. Kabar baiknya, keterampilan sosial dapat dipelajari seperti keterampilan lainnya, hanya saja membutuhkan kesabaran dan latihan. Ketujuh, takut akan keintiman. Keintiman dapat berubah menjadi keretakan, dan itu bisa dianggap menakutkan bagi sebagian orang. Kalau sudah begitu, kamu akan sulit untuk membuka diri dan enggan untuk membiarkan orang lain memasuki hatimu. Kamu mungkin takut menjadi orang yang rentan jika berhubungan dengan seseorang, karena mungkin mereka melihat siapa kamu sebenarnya dan kamu khawatir mereka akan menolakmu karenanya. Atau bisa jadi jauh di lubuk hatimu kamu merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Tidaklah masalah ketika takut pada hal-hal yang tidak dikenal atau tidak diketahui, dan keinginan untuk melindungi diri agar tidak terluka juga merupakan hal yang normal. Tetapi saat ketakutanmu akan keintiman terasa begitu kuat, sehingga kamu menghindari semua interaksi sosial, hal itu justru bisa mulai menekan dirimu untuk menghindari hal-hal lain seperti menjalin pertemanan atau berkencan. Berada di sekitar orang lain bukan berarti kamu harus memberitahu segalanya kepada mereka tentang dirimu. Kamu masih dapat menikmati kebersamaan dengan mereka tanpa harus mengungkapkan sesuatu yang sifatnya pribadi. Kedelapan, introversi. Pernahkah kamu diberitahu berkali-kali oleh orang lain agar kamu tidak selalu menyendiri dan mulai bercengkrama dengan orang lain? Tapi, kalau kamu masih suka menyendiri,
itu berarti kamu adalah seorang introvert. Introversi bukanlah penyakit atau kelainan, namun introversi adalah ciri kepribadian yang lebih senang menghabiskan waktu sendirian atau dengan satu atau dua orang teman yang dia rasa dekat. Kendati demikian, banyak orang menyangka kalau seorang introvert adalah tipe orang pemalu karena sifatnya yang pendiam dan sering dianggap antisosial. Padahal, itu bukanlah bagian dari sifat seorang introvert. Seorang introvert juga senang bersosialisasi, meskipun kadarnya kecil. Tidak seperti seorang ekstrovert yang perlu berada di sekitar orang lain untuk memulihkan tenaganya, seorang introvert justru akan terkuras tenaganya ketika berada di sekitar orang lain. Seorang introvert lebih suka menikmati obrolan yang berkualitas dan bermakna dengan teman dekat dan anggota keluarganya. Tetapi mereka akan merasa sulit jika harus bercengkrama dengan kelompok sosial yang lebih besar. Itulah mengapa sangat penting bagi seorang introvert untuk beristirahat dan memisahkan diri dari bersosialisasi. Mereka membutuhkan kesendirian untuk memulihkan tenaga mereka. Kesembilan, kecerdasan di atas rata-rata. Jika kamu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, maka kemungkinan besar kamu bukanlah tipe orang yang suka bergaul, tapi kamu adalah seorang pemikir dan pelaku. Kalau orang lain sibuk menggunakan handphone mereka atau asik membicarakan deretan lagu terbaru, kamu justru sibuk untuk berpikir, menganalisa, dan menyelesaikan sesuatu. Kamu tidak suka basa-basi karena kamu merasa tidak ada manfaatnya. Kamu lebih suka membicarakan ide-ide besar, memecahkan masalah bersama, dan mencapai tujuan bersama. Kamu juga lebih menginginkan percakapan yang bermanfaat bersama dengan orang-orang intelek yang memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar, dan melakukan inovasi yang sama dengan tujuanmu. Kamu tidak suka berada di sekitar orang-orang yang kamu anggap membosankan. Hal-hal yang mereka bicarakan dan hal-hal yang mereka lakukan tanpa ada manfaatnya, itu semua kamu anggap sangat membosankan. Itulah 9 alasan mengapa kamu tidak suka berada di sekitar orang lain. Dan jika kamu suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.